Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Ahmad Rabiul dengan NIM S1E1 24054. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Haloleo, Kota Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek sistem basis data sebagai tugas dari Bapak Natalis Ransi selaku dosen dari mata kuliah sistem basis data. Langsung saja. Yang pertama, kita membuat database menggunakan SQL. Perlu kita ketahui, SQL tidak peka terhadap huruf kapital ataupun huruf kecil, jadi kita bisa tulis kata-katanya itu menggunakan huruf kecil saja. Jadi kita buat database, yaitu add database kemudian nama databasenya. Di sini kita akan kasih nama akademik. Jangan lupa titik komanya. Terus kita kirim. Di sini sudah muncul database yang kita buat, tapi di sini kita belum mempunyai tabel dalam database. Kemudian kita membuat tabel. Dan cara itu, misal kita membuat tabel dosen dulu. Yaitu dengan cara create tabel. Karena kita membuat tabel dosen, di sini kita kasih nama dosen. Buka kurung. Kemudian di sini kita mengisi nama NIDN dulu, NIDN dari dosen. NTP data char kita kasih 10. Kemudian caranya ini, kemudian ini kita kasih not 0. Kemudian koma. Kemudian nama dosen, tipe data varchar is 100. Ini juga not 0. Jadi 0 dan not 0 ini berarti ketika kita 0 berarti isinya itu boleh kosong. Tapi jika kita memakai not 0, isi dari misal di sini nama dosen, itu nama dosennya itu tidak boleh kosong atau harus ada namanya. Kemudian di sini primary key-nya kita kasih NIDN-nya. Kemudian tutup kurung, koma. Nah, sebelum kita kirim, di sini ada primary key. Jadi primary key ini adalah kata kunci utama yang berisi nilai unik dan tidak boleh bernilai 0. Atau primary key itu harus mempunyai isi. Di sini kan primary key-nya NIDN dan kita pasang not 0. Karena di sini harus mempunyai isi. NIDN ini harus ada isinya. Sama primary key ini juga tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi nilai unik tersendiri begitu. Oke, kita langsung kirim saja. Di sini ada error
Oh, di sini ya tidak usah pakai tanda kutip ya. Nah, kita kirim. Oke. Bisa dilihat di sini database akademik kita sudah mempunyai tabel dosen. Tabel dosen, tapi belum pada dosen ini kita belum mengisinya gitu. Kita bisa mengeceknya dengan kata des dosen. Nah, di sini belum ada isinya karena kita belum mengisinya. Sebentar kita akan mengisinya. Sini ada kolom NIDN dan nama dosen, dan tipenya itu untuk NIDN char yang ya char 10 atau 10 angka atau kata, dan nama dosen varchar 100. Sini not null dan primary key-nya itu NIDN. Oke, kita lanjut saja. Sini kita akan buat lagi tabel mahasiswanya dengan cara create tabel mahasiswa mana mahasiswa itu ada NIM-nya, NIM tipe char. Karena di saya NIM itu ada 9, kita kasih 9 aja. Dan not null harus ada isinya. Terus koma. Terus nama mahasiswanya, nama mahasiswa tipe varchar, kita kasih 100. Ini juga not null, harus ada isinya. Kemudian kita kasih D NIDN. Di sini nanti kita akan buat tabel untuk merelasikan antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Jadi di sini kita akan kasih NIDN sebagai rujukan dari NIDN dosen pembimbingnya begitu. NIDN. Terus tipenya char. Karena tadi di NIDN dosen kita isi 10, di sini juga kita isi 10. Dan juga not null. Kemudian kita kasih primary key. Primary key. Untuk primary key di mahasiswa itu kita kasih NIM-nya, karena NIM tiap-tiap mahasiswa itu beda-beda dan tiap mahasiswa itu punya NIM. Terus kita constraint FK atau origin key dosen PH, tulis origin key buka kurung
tadi NIDN dari dosennya, terus referensinya dari tabel yang kita buat tadi, yaitu tabel dosen. Jadi kita tulis dosen, tulis lagi NIDN tadi, tutup kurung. Sini berarti kita reference ini berarti nilai foreign gain, yaitu DNIDN yang char 10 ini diambil dari dosen, dari tabel dosen, khususnya di kolom NIDN dosen. Oke, kita kirim aja. Nah, di sini sudah sukses. Kita bisa lihat di tabel mahasiswa. Di sini sudah ada kolom NIM, nama mahasiswa, dan DNIDN-nya tadi sebagai relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Tapi di sini kita belum mengisi dari tabel-tabel ini. Mungkin sekarang kita mengisi. Pertama kita isi dulu tabel dosen. Jadi untuk mengisi tabel itu kita menggunakan insert. Misal kita mengisi tabel dosen, berarti kita pakai insert into nama tabelnya, yaitu dosen. Terus values-nya buka kurung, nggak usah enter lah ya, kurung. Di sini kita bisa ingat lagi tadi untuk di tabel dosen ada kolom-kolom apa saja. Kita harus cocokkan dengan values-nya di sini, itu yang kita isi harus cocok dengan jumlah kolomnya. Seperti tabel dosen tadi kita mempunyai 2 kolom, yaitu NIDN dan juga nama dosen. Jadi kita bisa isi NIDN-nya. Misal NIDN-nya itu karena tipenya tadi char 10, kita mengisi 10. Misal 002 512 8402. Dan kita harus pakai tanda petik ya. Kemudian koma, kita mengisi lagi namanya, harus dalam tanda kutip lagi. Misal di sini sesuai dengan nama dosen mata kuliah saya, yaitu Bapak Natalis Ranzi. Kita tulis saja kita tutup kurung, di koma. Jangan lupa titip koma ya setiap di akhir. Oke, kita kirim saja. Nah, di sini berhasil. Kita bisa lihat di tabel dosennya. Nah, kita sudah mempunyai isi pada tabel dosen, yaitu Bapak Natalis Ranzi dan NIDN sebagai berikut: 0025 128402. Karena kita baru punya satu, mungkin kita tambah lagi satu.
sosial. Persis seperti tadi, kita menggunakan insert into dosen value, kita mengisi NIDN-nya, misal 0001 1284 01, koma, terus nama dosennya, misal dosen saya yaitu Bapak Bambang Pramono, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Kita kirim. Nah, di sini berhasil. Bisa lihat di tabel dosen kita sudah mempunyai 2 dosen, itu Bapak Bambang Pramono dan Bapak Natalis Ransi. Kemudian kita mengisi mahasiswa. Di sini mahasiswa masih kosong. Kita mengisi mahasiswanya. Sama seperti tadi, kita menggunakan juga insert into. Ini kita tulis insert into. Karena kita mau mengisi tabel mahasiswa, kita tulis nama tabelnya. Tulis kurung. Tadi untuk kolom-kolom di mahasiswa itu ada name, ada nama mahasiswa, dan juga NIDN-nya untuk relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Di sini bisa kita isi NIM-nya saya sendiri, yaitu E1 24054, tanda kutip, koma, nama saya Awal Ahmad Rabiul, tanda kutip, koma, ini kita isi NIDN. NIDN yaitu dosen pembimbing saya. Misal dosen pembimbing saya Bapak Natalis Ransi. Di sini kita tulis NIDN dari Bapak Natalis Ransi. Untuk NIDN-nya tadi 002 512 8402, kutip, tutup kurung, titik koma. Kirim. Oh, ada kesalahan ya. Insert. Coba kita ulang ya. Insert into mahasiswa, tulis NIM saya 1124004, kutip, koma, nama saya Awal Ahmad Rabiul, kutip, koma, NIDN-nya 002 512 8402, kurung. Nah, ini sudah berhasil. Kita bisa lihat tabel mahasiswa, atau mungkin kita pakai skill ya. Misal kita mau lihat tabel mahasiswa, kita pakai select bintang from mahasiswa.
kirim. Nah, ini kelihatan NIM S1E124-054, namanya Saul Ahmad Rabiul, dan DNIDN-nya DNIDN dari dosen pembimbingnya yaitu 0025128402. Mungkin kita tambah lagi mahasiswanya karena di sini baru satu. Langsung untuk menambah tadi insert into mahasiswa, value kurung NIM-nya mungkin E1 24 056, misal koma, kita kasih nama misal Abdul Rahim, tanda kutip, koma. Di sini untuk dosen pembimbingnya, DNIDN dosen pembimbingnya kita pakai Pak Bambang, yaitu tanda kutip 0001 1284 01, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Terus kita kirim. Nah, berhasil. Kita tambah lagi satu, insert into mahasiswa, value NIM-nya mungkin E1 24 058 kutip, koma, namanya mungkin Airol Rofiq. Lupa tanda kutipnya, Airol Rofiq. Titik koma. Di sini untuk dosen pembimbingnya, misalnya kita ambil Pak Natalis Ransi lagi, masukkan NIDN dari Bapak Natalis Ransinya 002 512 8402, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Kita kirim. Oke, di sini berhasil. Kita bisa lihat. Select mahasiswa. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 mahasiswa. Ini E1 E124 E1 E124 056 dan E1 E1 24058, serta dengan namanya serta NIDN dosennya atau dosen pembimbingnya. Selanjutnya mungkin kita bisa modifikasi tabel. Misal di sini kita punya tabel dosen. Kita lihat tabel dosen. Ini cuma mempunyai kolom NIDN dan nama dosen. Misal kita ingin menambahkan email dari dosen, kita bisa menggunakan alter table. Jadi fungsi alter table ini untuk memodifikasi
suatu memodifikasi dosen yang sudah tabel yang sudah ada begitu. Bisa menambahkan, bisa menghapus mungkin. Baik, kita bisa menggunakan alter table. Kita langsung saja table. Sini karena kita mau menambahkan pada tabel dosen, kita alter table dosen. Terus kita add, karena kita mau menambahkan mail, kita harus menggunakan kata add, yaitu menambahkan email. Tipenya varchar, kasih 100. Titik koma. Kita kirim. Nah, sini berhasil. Kita bisa lihat lagi tabel dosennya. Select from dosen. Nah, di sini sudah ada emailnya, tapi di sini belum ada isinya karena masih bernilai 0. Belum ada isinya. Di sini bertuliskan 0. Kita bisa mengisi lagi untuk emailnya, sama seperti yang sebelumnya, itu pakai insert into dosen. Oh tidak, kita pakai update itu untuk memperbarui gitu. Kalau kita di sini update dosen, set email, sama dengan style emailnya Natalis Fransi @cid. Karena kita mau menambahkan email ke Bapak Natalis, kita menggunakan kata kunci yaitu where. Where ini dimana kita menempatkan kondisi yang akan kita tambahkan ini. Karena di sini tambahkan email, dan dimana email Natalis Ransi ini kita tidak tahu mau dimana. Kita bisa pakai kata kunci where NIDN tadi, karena kan NIDN tiap dosen tadi beda-beda. Kita bisa menggunakan NIDN ini sama dengan NIDN Bapak Transparansi, yaitu 002 512 84 02, terus titik koma, kirim. Oke, berhasil. Bisa kita cek lagi. Select from, lupa bintangnya, from dosen, kirim.
Nah, di sini email dari Bapak Natalis Ransi sudah terisi, sudah ada. Bisa Bambang Pramono. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan. Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.